siswa Politeknik Kemenkes Tasikmalaya, wilayah Cirebon, melakukan penyuluhan kesehatan yang berjudul Diet yang Baik dan Benar untuk Penderita Diabetes Mellitus di Desa Karangjalak, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu bapak-bapak. Pagi, Neng. Gimana nih kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Sebelum datang ke sini tadi ibu-ibu bapak-bapak udah sarapan belum? Sudah. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dirotun Nafisa dan rekan-rekan saya di sini tuh ada Arinda, Siti Fatimah dan Nur Aulia. Kami dari Politeknik Tasikmalaya di sini akan memaparkan materi tentang diet diabetes mellitus. Sebelum rekan-rekan saya menjelaskan materinya, saya akan membagikan kertas ini terlebih dahulu ya. Terima kasih. Terima kasih. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa melihat materinya yang akan teman saya paparkan ya. Untuk pemateri, dipersilahkan. Baik, selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Arinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai diabetes mellitus. Boleh ibu-ibu bapak-bapak dibuka ya ininya. Bisa dilihat di halaman pertama itu. Yang ini nih Bu. Pak ini ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang pengertian diabetes mellitus dulu ya. Jadi di dalam badan kita ini kita tuh punya organ yang namanya pankreas. Apa itu pankreas? Jadi nanti kita setiap makan itu makanannya diproses di dalam tubuh kita menggunakan hormon insulin. Ada kan di situ ya hormon insulin. Nah, untuk yang pengidap diabetes ini, hormon insulinnya tidak bekerja dengan baik, sehingga menimbulkan penyakit diabetes. Nah, apa saja sih sebenarnya gejala yang ada di diabetes mellitus itu? Di bawahnya ada ya, bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, ada. Ada sering merasa haus, terus juga sering buang air kecil, mudah merasa lapar, mudah merasa lelah, lukanya susah untuk sembuh, dan juga bisa mengalami penurunan berat badan yang drastis. Lalu apa saja sih, siapa saja yang beresiko tinggi untuk mengidap diabetes ini? Yang pertama, ada orang yang berat badannya berlebihan atau obesitas. Terus yang kedua, orang yang pola makannya nggak sehat. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang suka makan bakso, Siapa nih yang suka makan bakso di sini? makan mie ayam, itu bisa berbahaya loh. Terus juga ada orang yang susah gerak, yang malas geraknya, yang jarang beraktivitas, itu bisa juga beresiko. Ada juga orang yang keluarganya dulunya punya penyakit diabetes, mau itu orang tuanya atau kakek neneknya, itu berkemungkinan juga bisa kena diabetes ya. Terus yang terakhir nih, pengidap diabetes juga bisa menyerang usia lanjut. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya ya. Ya, terima kasih Mbak Arin. Ya, selamat pagi Bu Ibu, Bapak. Sekarang kita lihat ya di bagian paling bawah di lembar pertama, kita lihat di situ ada komplikasi yang dapat terjadi oleh pengidap diabetes. Itu ada 4. Yang pertama, retinopati diabetik atau gangguan penglihatan. Contohnya bisa jadi minus atau plus seperti itu. Mungkin ibu-ibu di sini sama bapak-bapak sekarang minus atau plus? Kalau baca dekat atau jauh? Jauh. Nah, berarti itu dekat gitu. iya, berarti itu namanya plus ya. Itu salah satu gangguan penglihatan. Yang kedua, itu ada yang namanya penyakit kardiovaskuler. Apa sih penyakit kardiovaskuler itu? Penyakit kardiovaskuler itu penyakit jantung dan juga penyakit pembuluh darah. Itu sangat berbahaya ya bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada penyakit nefropati diabetik atau gangguan ginjal. Kenapa gangguan ginjal? Menyambung dari yang tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Arin.
kita kan pankreasnya tidak bekerja secara optimal ya. Jadi ginjal itu kerjanya terganggu, bisa jadi kita ada gangguan dalam BAK, kesulitan dalam BAK, seperti itu ya Bu, Bapak, paham? Paham. Nah yang terakhir, ini ada komplikasi yaitu neuropati diabetik atau gangguan saraf yang menyebabkan luka dan amputasi, seperti itu. Kita lanjut ya ke lembar baliknya. Di bagian atas Ibu Bapak, di sini kita lihat ada makanan yang dianjurkan. Sudah ketemu Bu? Di sebaliknya. Ya, di atas. Betul, di atas ya. Ini ya Bu. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 macam makanan yang dianjurkan, yaitu dari protein hewani, protein nabati, sayuran dan juga buah-buahan. Untuk protein hewani sendiri yang udah ibu-ibu dan bapak-bapak jangkau di rumah, salah satunya ayam. Ibu-ibu sama bapak-bapak suka ayam nggak? Suka. Nah, tapi dianjurkannya itu tanpa kulitnya ya. Oke. Kemudian ada ikan. Yang lebih mudah lagi itu putih telur. 1 butir telur itu ada putih dan merahnya. Lebih baik kita konsumsi yang putihnya saja, yang merahnya tidak boleh ya. Kemudian yang terakhir itu ada daging yang tidak berlemak. Lemak itu gaji Ibu. Ya, oke. Kita lanjut ya. Paham Ibu yang protein hewani ini? Iya. Bapak? Paham. Kemudian ada protein nabati di bawahnya, kita lihat ya. Di sini apa sih protein nabati itu? Ada tempe, kemudian tahu, kemudian kacang hijau, kemudian ada kacang merah, kacang tanah, dan juga kacang kedelai. Mungkin yang ibu-ibu bapak-bapak sering temui di lingkungan rumah itu tempe dan tahu ya? Iya, sama kacang tanah ya? Iya, itu bisa ya Bu dikonsumsi ya sebagai anjuran untuk pengidap diabetes mellitus ya. Kemudian selanjutnya ada sayuran. Makanan yang dianjurkan selanjutnya yaitu sayuran. Sayurannya sendiri yaitu ada sayuran yang tinggi serat. Contohnya itu kangkung, kemudian oyong, ketimun, tomat, kemudian labu, kembang kol, sawi, selada, seledri, dan terong. Kemungkinan besar sayuran ini ada semuanya Bu di pasar lingkungan rumah. Ada. Iya, nanti jangan lupa dikonsumsi ya. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada buah-buahan. Buah-buahannya apa aja sih yang boleh dikonsumsi sama pengidap diabetes mellitus? Ada jeruk, apel, pepaya, jambu air, salak, kemudian belimbing yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ibu-ibu di sini sama bapak paling suka buahnya buah apa? Jeruk. Apel. Oh, beragam ya. Ibu namanya siapa? Saya Iya. Oh, Ibu Gina, Ibu sukanya buah apa? Saya suka, nggak ada yang suka soalnya alot. Oh, nggak ada suka, ya udah nggak apa-apa. Tapi Ibu bisa dilengkapi dari protein yang lain ya. Ada protein hewani, protein nabati, dan juga dari sayuran ya Bu ya. Iya. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ke lembar selanjutnya Bu. Lembar selanjutnya di atas. Di atas. Ya betul. Di atas ya Bu, kelihatan? Oke, kita lanjut. Di sini ada makanan yang harus dibatasi. Dibatasi itu maksudnya bukan tidak boleh ya, tetapi dibatasi. Jangan terlalu banyak karena nanti bisa beresiko ke komplikasi seperti itu ya Bu ya Pak. Nah, yang pertama itu ada semua jenis karbohidrat yang harus dibatasi. Contoh dari karbohidrat itu yang pertama ada nasi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang masih suka makan nasi? Masih. Nah, jangan banyak-banyak ya, dibatasi ya, sesuai kebutuhan aja, oke? Iya. Ya, kemudian ada bubur nih, bubur. Biasanya ibu-ibu, bapak-bapak suka makan bubur kapan? Kalau sakit Nen. Oh, sakit. Kalau malam hujan-hujan? Ya, saya Nah, iya, dibatasi ya. Kemudian ada mie, itu kalau bisa sih dihindari ya. Kalau mie, terus kentang, singkong, ubi, kemudian sagu, gandum, pasta, jagung nih. Ibu-ibu biasanya suka jagung ya? Suka banget. Iya, apalagi talas nih, talas. Oh iya, itu yang favorit. Iya, dibatasi ya Bu. Kemudian ada sereal, ketan, dan juga makaroni. Selanjutnya, di bawahnya nih Bu, ada sumber protein hewani.
yang harus dibatasi yang mengandung lemak jenuh tinggi. Itu apa aja sih? Yang pertama, kornet. Ibu-ibu, bapak-bapak tahu kornet? Tahu. Sosis. Tahu sosis? Tahu. Iya. Selanjutnya itu ada sayuran yang harus dibatasi. Contohnya daun melinjo. Daun melinjo tuh bisa untuk di sayur asem, Bu. Nah, itu dihindari ya, dikurangin ya, dibatasi. Kemudian ada daun singkong. Bayam juga nih, bayam dibatasi ya Bu konsumsinya. Kol, rebung, dan juga toge. Nah, toge biasanya enak banget ya Bu diurap ya. Iya Pak, iya nggak Pak? Nah, iya itu dibatasi ya, jangan terlalu banyak ya Pak, Bu. Oke, terakhir nih buah-buahan yang harus dibatasi konsumsinya. Yang pertama ada nanas. Biasanya nanas tuh enak nggak Bu, Pak? Enak. Asam-asam manis ya. Nah, tapi itu juga harus dibatasi ya. Kemudian ada sirsak, pisang, anggur, kelengkeng, mangga, alpukat, sawo, semangka, dukuh, dan juga belimbing. Makanya kan tadi di bagian makanan yang dianjurkan itu belimbing boleh dikonsumsi tetapi sesuai dengan kebutuhan ya, tidak boleh berlebih. Ya, itu ya Bu, Pak yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Mbak Aulia. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih Mbak Fatima yang sudah menjelaskan materinya. Nah, tadi kan Mbak Fatima nih ngejelasin tentang makanan yang dianjurkan sama makanan yang dibatasi. Nah, sekarang saya akan menjelasin makanan yang harus dihindari. Kalau bisa jangan dimakan dulu deh gitu buat ibu-ibu sama bapak-bapak gitu ya. Salah satunya itu ada sumber protein hewani. Jadi sumber protein hewani ini protein yang dihasilkan dari hewan. Contohnya kayak sapi, kambing, ayam, kayak gitu ya. Nah, di sini ada olahan-olahan yang dihindari dulu deh buat ibu-ibu sama bapak-bapak gitu ya, demi kesehatan ibu-ibu bapak-bapak semua. Contohnya tuh kayak keju, abon. Nih pasti suka nih abon buat lauk pauk nih, ya kan? Abon dicampur pakai nasi, enak banget. Masih anget lagi, masih panas tuh. Tapi sayangnya untuk makanan ini kalau bisa dihindari dulu ya Bu ya, untuk menetralisir gula darah ibu juga gitu. Terus juga ada dendeng, tuh enak banget. Terus ada susu full cream. Kenapa nih susu full cream nggak boleh? Selain protein hewaninya tinggi, di sini juga susu full cream itu kandungan gulanya tinggi banget gitu. Jadi untuk ibu-ibu sama bapak-bapak ini sangat tidak dianjurkan gitu ya untuk mengkonsumsi susu full cream yang berlebihan kayak gitu. Terus selanjutnya ada buah-buahan yang manis dan diawetkan. Jadi buah-buahan yang manis ini yang emang kadar gulanya tuh tinggi banget gitu, yang kalau bisa udah deh jangan dulu gitu ya. Salah satunya ini ada durian. Durian pasti pada suka ini, gimana ini? Iya, nanti bisa dicari ya alternatif lain selain durian, kan ada buah-buahan lain yang tadi dijelaskan Mbak Fatimah ya. Ada apel, tuh pepaya, jambu air juga enak itu, banyak seratnya, jadi kan lebih baik. Terus ada nangka, itu juga nggak boleh. Alpukat, kenapa alpukat nggak boleh coba? Soalnya karbohidratnya tinggi, lemaknya juga tinggi. Sedangkan kalau untuk ibu-ibu sama bapak-bapak semua harus dihindari tuh makanan-makanan yang karbohidratnya tinggi, gulanya tinggi, itu kalau bisa dibatasi kayak gitu ya. Terus ada manisan buah juga. Manisan buah nih biasanya nih ibu-ibu nih, saya sering lihat nih ibu-ibu lagi siang-siang bolong pengennya nih manisan buah nih biar seger, enak. Boleh, tapi kalau bisa dibatasi ya, dan kalau bisa cari deh alternatif lain gitu yang lebih enak dan lebih menyehatkan kayak gitu ya Bu ya. Terus ada nih minuman yang mengandung alkohol. Nggak ada kan ya di sini? Nggak ada. Ini Bapak gimana nih Pak? Nggak kan Pak? Nggak ada. Iya, sudah berumur ya Pak. Terus ada susu kental manis juga tadi yang dijelasin ya, susu full cream. Nah itu kalau bisa jangan ya, jangan. Terus ada soft drink nih, kayak apa? Pop ice, teh jus, nih, es-esan. Pokoknya yang berbau-bau minuman saset, mending untuk ibu-ibu dan bapak-bapak mending buat aja lah teh manis yang gulanya tuh gula khusus nih buat ibu-ibu kan ada ya. Terus ada es krim juga kan termasuk gulanya tinggi ya, jadi kalau bisa dihindari.
Nah, selanjutnya gula-gulaan nih. Gula-gulaan juga ada porsinya masing-masing, ada batasnya masing-masing. Nah, contoh gula yang dihindari itu ada gula pasir, gula merah, gula batu. Sebenarnya ini boleh ya ibu-ibu atau bapak-bapak mengonsumsi, tapi kalau bisa dibatasi gitu atau enggak diukur gitu. Misal ibu buat teh manisnya jangan 3-4 sendok gulanya ya. Itu manis banget, itu bahaya banget nih buat ibu-ibu sama bapak-bapak. Jadi dikurangin gitu, kayak cuma 1 sendok atau setengah sendok kayak gitu ya. Nah, selanjutnya gimana sih cara diet yang tepat atau ngatur makanan yang tepat nih? Nah, yang pertama, makanlah yang teratur sesuai dengan jumlah, jam, dan jenis yang dianjurkan. Nah, kalau misalnya normalnya kan makanannya kan sehari berapa kali? 3. Ibu-ibu, bapak-bapak biasanya sehari makannya berapa kali nih? 3 kali. Yang 4 nih. 4 kali. Kalau bisa disesuainya karena usia ibu sama bapak juga udah tidak muda lagi alias sudah muda gitu ya. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau kayak penyakit komplikasi, jadi kalau bisa makan diatur ya sehari 3 kali. Kapan aja? Pagi, siang, sore kayak gitu ya Bu ya. Ya Pak ya. Nanti bilang nih ke keluarga bapak juga ya Pak ya. Terus selanjutnya perbanyak makan sayuran yang mengandung banyak serat. Nah, tadi udah dijelasin ya makanan yang dianjurkan sayurannya apa? Kayak kangkung, oyong, timun. Tuh oyong enak dijadiin sop tuh. Itu enak banget dan seratnya juga tinggi. Jadi bagus nih buat ibu-ibu sama bapak-bapak semua. Dan selanjutnya ini gunakan daftar penukar bahan makanan untuk varian menu. Nah, biar ibu-ibu sama bapak-bapak makan yang nggak bosen, kayak tempe seharian tuh tempe pagi siang sore tempe gitu ya. Nanti bisa nih request lah sama keluarga ibu atau ya saudara-saudara ibu ya gitu, atau enggak ibu sendiri barangkali ada yang suka masak nih di sini, bisa lah divariasi. Misalnya paginya ini minumnya itu air putih sama jus jambu, terus nanti lauk pauknya tuh kayak sayur oyong sama tempe kayak gitu ya. Nanti siangnya diganti lagi kayak gitu, biar selain bervariasi nanti kebutuhan gizi yang ibu sama bapak butuhkan juga tercukupi kayak gitu ya. Terus selanjutnya melakukan olahraga secara teratur. Gimana nih olahraganya nih ibu-ibu sama bapak? Olahraga nih. Jarang olahraga nih. Sakit pinggangnya, sakit pinggang, nyeri. Lutut juga Suka nyeri. Kalau bapaknya gimana nih? Oh, cepet capek. Bu Sinta gimana nih olahraganya? olahraga ya cuma keliling-keliling aja nih, tapi sebulan sekali tuh. Dibanyakin ya olahraganya. Sebenarnya maksud olahraga di sini nggak harus olahraga berat ya, kayak senam sampai keringetan atau segala macem, karena kapasitas kita juga udah berbeda ya karena sudah muda gitu ya ibu sama bapak. Jadi bisa nih keliling kompleks tiap pagi dan sore, kan cahaya mataharinya udah juga lagi bagus ya. Terus juga kegiatan rumah kayak nyapu, ngepel, itu juga termasuk olahraga, nggak apa-apa asalkan itu dilakukan secara setiap hari ya Bu ya. Ya, jadi yang penting ibu-ibu sama bapak-bapak itu selalu beraktivitas secara fisik ya gitu. Nah, yang terakhir nih cara diet yang tepat itu periksa secara teratur kadar gula darah dalam darah ya. Jadi barangkali nih ibu-ibu sama bapak-bapak gitu udah ada gitu ya indikasinya, itu bisa dicek setiap harinya ya. Ada yang namanya GDS atau gula darah sewaktu. Itu alatnya bisa loh beli sendiri ya. Nanti bisa beli sendiri, minta tolong ke saudara atau keluarganya nih buat ngecek gula darahnya. Ini poin terakhir nih, ada di halaman terakhir ya ibu-ibu bapak-bapak, di bawahnya diet yang tepat ya. Nah, ini nih mengenai pencegahan diabetes melalui gaya hidup sehat. Jadi yang kita harus jaga itu nggak cuma makan, tapi kegiatan kitanya, pola hidupnya nih kayak apa. Kita ada singkatan nih supaya bapak-bapak dan ibu-ibu lebih gampang diingetnya, yaitu cerdik. Ingat ya, cerdik. Nah, cerdik itu singkatannya apa aja sih? Cek kesehatan secara rutin. Contohnya seperti apa? Seperti yang udah dijelasin ya, mengecek gula darah kayak gitu. Terus enyahkan asap rokok. Nih gimana nih, Bapak gimana, masih merokok atau gimana nih Pak? Sudah berhenti nih. Oh, sudah berhenti, alhamdulillah ya. Gimana nih di lingkungannya ibu-ibu? Ada yang merokok? Masih ada saya sih. Suami paling nanti bisa dihimbau ya ke suaminya gitu, kalau misalnya ngerokok jangan di dalam rumah kayak gitu ya, karena itu bahaya juga. Jadi rokok itu gak cuma berbahaya untuk yang aktif, tapi yang pasifnya, yang menghirupnya juga itu lebih berbahaya ya ibu-ibu, bapak-bapak. Yang selanjutnya itu R, rajin aktivitas fisik.
tadi ya yang udah saya jelasin harus sering olahraga atau sering bergerak. Gimana nih ibu-ibu, bapak-bapak masih suka bergerak kan ya? Masih suka nyapu, Oke, gimana nih bapak biasanya aktivitas fisiknya? Kalau saya jarang aktivitas fisik nih, kayak saya paginya baca koran seringnya tuh. Nanti lain kali kita sering-sering nih, bapak juga pasti ada itu ya, suka ada motor atau kan suka ada tetangga kan ya yang jogging kayak gitu. Nanti bapak bisa nih pagi-pagi ikut jalan santai. Selanjutnya itu diet yang seimbang. Tadi udah dijelasin ya sama Mbak Fatimah juga apa aja makanan yang dianjurkan, yang dibatasi dan yang dihindari. Terus ada istirahat yang cukup nih, jangan suka begadang ya. Siapa nih ibu-ibu atau bapak-bapak yang suka begadang nih malam-malam? Saya juga Neng. Kenapa? Biasa kebangun, badannya sakit. Oke, nanti bisa ya obrolin ke keluarganya atau saudaranya, atau mungkin kalau misalnya ada keluhan-keluhan bisa langsung kontrol ke pelayanan kesehatan terdekat ya. Selanjutnya itu yang terakhir nih Kak, kelola stres dengan baik. Nah, gimana nih ibu-ibu atau bapak-bapak kalau lagi stres biasanya gimana nih? Gimana nih Ibu Muna kalau misalnya lagi stres ngapain? Supaya ngilangin stresnya? Ya biasa aja aktivitas kayak biasa, nanti kan buka sendiri. Iya. Kalau saya Neng, saya mah tidur Neng. Kalau lagi stres. Tidur ya. Terus untuk Ibu Sinta gimana? Biasanya saya jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi lebih sering tidur sih Neng. Oh iya, ini gimana Ibu Kirana? Biasanya saya ngobrol dengan cucu nih. Bagus ya. Gimana nih Ibu Gina? Kalau saya memasak nih. Iya, bagus ya. Berarti cara mengalihkan stres ini dengan kegiatan yang positif semua nih. Ada yang masih beraktivitas, ada yang dengan istirahat. Istirahat juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya lagi stres daripada melakukan hal-hal yang berbahaya atau merugikan, mending kita istirahat juga nggak masalah. Terus udah selesai deh. Berarti untuk pencegahan ini ingat singkatannya ya, cerdik ya. Untuk materi sudah selesai, saya kembalikan ke moderator. Nih, oke, ibu-ibu, bapak-bapak, tadi rekan-rekan saya sudah memaparkan materinya. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyakan dulu ibu-ibu, bapak-bapak? Saya ada bertanya. Ya, bisa Bu Kirana. Iya, saya tadi kan di sini ada nasi ya. Nah, nasinya sendiri saya tuh suka mengkonsumsi nasi merah, Neng. Nah, itu tuh bagus nggak sih buat orang tua? Nasi merah itu? Baik, Bu Kirana, kayaknya jawaban Ibu Kirana bakal dijawab sama Mbak Fatimah ya. Silakan Mbak Fatimah. Ya, makasih ya Mbak Duro. Iya, bagus ya Bu ya. Tadi Bu Kira nanyain kalau misalkan suka konsumsinya nasi merah boleh enggak. Nah, kalau nasi merah sendiri dibolehkan ya Bu ya, itu nggak apa-apa. Karena di nasi merah sendiri gulanya itu lebih rendah daripada nasi putih Bu, seperti itu. Jadi nggak apa-apa ya, tetap dikonsumsi. Makasih Neng. Iya, sama-sama Bu. Baik, selanjutnya ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Ibu Gina, silakan. Gimana ya Neng caranya tahu kalau gizi kita itu terpenuhi? Oke, makasih Bu Gina pertanyaannya. Nanti pertanyaannya dijawab sama Mbak Arin ya. Nah, Ibu Gina, kalau misalkan Ibu Gina pengen tahu apakah gizi Ibu Gina sudah tercukupi atau belum, nanti Ibu Gina bisa datang ke pelayanan kesehatan yang terdekat. Contohnya ke puskesmas dekat nggak Ibu? Lumayan sih. Lumayan ya, nanti diantar aja ya sama keluarganya. Nanti di sana Ibu bisa datang, ada ahli gizi Bu di sana. Ibu bisa konsultasi, bisa tanya-tanya. Terus juga nanti dari ahli gizi bisa nginformasiin ke Ibu apa tuh gizi yang harus dipenuhi sama Ibu. Apalagi kalau misalkan ada pasien yang diabetes, nanti biasanya dikasih sama ahli gizinya menu-menu makanannya ya Bu. Iya, makasih Neng. Oke, Ibu Gina udah tahu jawabannya Bu dari Mbak Arin, udah paham? Baik, ada yang ingin bertanya lagi Ibu-ibu, bapak-bapak? saya juga mau nanya. Oh, iya. Oke, Bu Mumun, apa pertanyaannya? Ya kan tadi kan Neng juga bilang ya harus cek gula darah teratur. Nah, saya juga pengen Neng cek gula darah teratur tuh di mana ya Neng ya? Soalnya kalau misal saya beli alatnya juga nggak mungkin Neng. Oke, pertanyaan Ibu Mumun kayaknya nanti dijawab sama Mbak Aulia. Tadi pertanyaannya tentang gula darah ya, cara ngecek gula darah. Sesuai dengan yang dijelasin sama Mbak Ari tadi, selain konsul, nanti di pelayanan kesehatan atau di puskesmas itu, ibu-ibu, bapak-bapak bisa cek gula darah di situ ya.
Nah, normalnya berapa sih gula darahnya? Nah, untuk normal gula darah sebelum makan itu kurang lebih 70 sampai 130 mgdl. Kalau misal ibu nggak ngerti nanti bakal dijelasin sama perawat di sana sama ahli di sana ya, normal atau enggaknya. Kayak gitu ibu kurang lebih. Gimana? Ya, makasih ya Neng ya. Udah jelas. Oke, Bu Mumun udah jelas jawabannya? Ya, makasih. Ada yang ingin bertanya lagi, ibu-ibu, bapak-bapak? Iya. Kenapa Bu? Ini buat saya apa dibalikin? Iya, itu buat ibu aja, buat di rumah barangkali baca-baca. Biar ingat ya Bu ya, apa yang harus dilakuin ibu dan apa yang harus dihindari sama ibu. Baik, sebelum saya tutup, saya ingin bertanya nih. Di sini masih ada yang ingat nggak singkatan apa untuk kita mempermudah biar nggak terjadi diabetes pada diri kita? Iya, apa Bu Gina jawabannya? Cerdik. Iya, bagus Bu Gina. Sekarang saya mau tanya lagi. Di sini siapa yang tahu diabetes itu apa? Angkat tangan yang tahu. Saya Neng. Iya, Ibu Sinta, apa jawabannya Bu? Kencing manis kan? Oh iya, saya kencing manis. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak yang terakhir saya mau tanya lagi nih sekali lagi. Di sini masih ada yang ingat gak jenis protein nabati yang tadi sudah dijelaskan sama Mbak Fatima itu apa aja? Angkat tangan. Saya Neng. Iya Pak Aditya, apa jawabannya? Tahu, terus tempe dan sebagainya. Itu yang gampang yang cari di rumah ya Pak? Iya Neng. Baik, sepertinya penyuluhan dari saya dan rekan-rekan saya cukup sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang telah saya dan rekan-rekan saya ucapkan. Untuk mengakhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi ya Ibu, Pak. Terima kasih. And my thoughts floating up to the ceiling. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it instead. Gue cuma mencoba nyelesain apa yang ada di depan mata aja. Dan akhirnya itu membuat gue hidup dengan pola pikir yang penting hari ini selesai.